Beginilah kecerdasan Ali radhiyallahu anhu dalam menjawab pertanyaan mematikan 3 pendeta Yahudi. Dengan kecerdasan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap sahabat dari golongan anak-anak yang pertama memeluk agama Islam, Ali bin Abi Thalib mampu menjawab pertanyaan mematikan dari pendeta Yahudi yang bukan saja dampaknya menyangkut nama baik Ali radhiyallahu anhu sendiri, melainkan membawa nama baik, harkat dan martabat Islam. Tentang debat Umar, Ali dan 3 pendeta Yahudi yang diceritakan Ustadz Nazril Abdul Muluk. Beliau mengambil kisah tersebut dari kitab Fadailul Kamsah min Sahih Sitah Juz 2 halaman 261. Diriwayatkan pada suatu hari datanglah 3 orang pendeta Yahudi menghadap kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kami bertiga datang ingin bertanya kepadamu tentang beberapa hal. Apabila engkau bisa menjawab pertanyaan kami, maka kami bertiga masuk Islam. Tapi jika engkau tidak bisa menjawab, berarti Islam itu bukan agama yang benar dan Muhammad itu bukan seorang rasul." Mendengar pertanyaan itu, Khalifah Umar radhiyallahu anhu memerintahkan Saliman untuk memanggil Ali radhiyallahu anhu guna menjawab tantangan pendeta tersebut. Dalam tantangan ini, pendeta tersebut melontarkan 6 pertanyaan yang sangat sulit dan membutuhkan pemikiran yang mendalam. Pertanyaan yang pertama, kapan pintu langit itu terkunci? Ini pertanyaan jebakan namanya, Pak. Dia menggunakan pertanyaan yang rasanya sulit untuk dijawab. Karena itu butuh nalar yang dalam. Jelas Ustadz Nazril ketika menceritakan kisah ini. Ali radhiyallahu anhu menjawab, "Asyiru billah, syirik kepada Allah. Jika kalian mempersekutukan Allah, seluruh amalan tidak naik ke langit. Itulah makna langit terkunci." Kemudian yang kedua, lanjut pendeta mengajukan pertanyaannya, "Kapan pula masanya pintu langit itu terbuka?" Ali radhiyallahu anhu menjawab, "Di saat engkau mengucapkan la ilaha illallah." Kemudian yang ketiga, lanjut pertanyaan pendeta, "Coba engkau sebutkan kuburan yang bisa berjalan sama penghuninya." Yang kalian tanyakan ini adalah Yunus bin Matta, Nabi Yunus yang berada di perut ikan. Itulah kubur yang berjalan bersama penghuninya, jawab Ali radhiyallahu anhu. Kalau Nabi Yunus tidak banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikan itu akan tetap mengubur Nabi Yunus di dalam perutnya. Nabi Yunus dibawa 40 hari di perut ikan ke 7 samudra baru dimuntahkan. Pendeta itu terkaget karena pertanyaannya bisa terjawab. Kemudian sebutkan pula makhluk Allah yang bisa memberikan peringatan kepada kaumnya, tapi dia tidak manusia dan tidak pula jin. Pertanyaan keempat, pendeta Yahudi. Ali radhiyallahu anhu menjawab, "Semut yang mengomandoi tentaranya untuk masuk ke dalam sarangnya karena Nabi Sulaiman mau lewat." Pendeta Yahudi melanjutkan pertanyaannya yang kelima. "Coba engkau sebutkan 5 makhluk Allah yang berjalan di muka bumi tapi tidak dilahirkan oleh induknya." Adam alaihissalam, Siti Hawa, onta Nabi Soleh keluar dari batu, tongkat Nabi Musa berubah jadi ular. Ular itu tidak dilahirkan induknya, dan kambing pengganti leher Nabi Ismail, jawab Ali radhiyallahu anhu. Pertanyaan terakhir atau keenam dari pertanyaan pendeta Yahudi. "Coba engkau jelaskan kepada kami kisah pemuda yang mempertahankan imannya dan mereka bersembunyi di dalam gua." Mendengar pertanyaan itu, Ali radhiyallahu anhu mempersilakan pendeta Yahudi duduk untuk mendengarkan jawaban dari pertanyaannya mengenai kisah tentang Azhabul Kahfi yang beliau akan ceritakan secara rinci dan jelas.